Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi menjadi suatu kitab yang bernama Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas salah satu buku beliau yang berjudul Tiryakul Qulub. Ini adalah buku ketiga di dalam jilid 15 Ruhani Hazain. Dan Tiryakul Qulub ini bisa diartikan sebagai penawar hati. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tentunya sehat ya Pak ya dalam puasa Ramadan ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, buku yang akan kita bahas kali ini adalah buku yang ketiga dalam jilid 15 Ruhani Hazain yang berjudul Tiryakul Qulub. Seperti biasa saya ingin bertanya mengenai latar belakang penulisan buku ini. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, sedikit saya mengulang bahwa buku Tiryakul Qulub ini adalah buku yang ketiga dari Ruhani Hazain jilid yang ke-15. Artinya tadi sudah disebutkan penawar hati ya, atau penyembuh ya bagi hati. Kemudian latar belakang kenapa Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam beliau menulis buku ini ada kaitannya dengan salah seorang ya yang bernama Babu Ilahi Bakhsh Sahib atau Tuan Babu Ilahi Bakhsh. Beliau ini seorang akuntan dan pada suatu masa beliau ini juga merupakan seorang pengikut Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Namun di kemudian hari beliau ini berpaling dari Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan utamanya sebabnya adalah karena beliau pun merasa bahwa beliau juga menerima ilham-ilham, kabar suka dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak meyakini lagi imamat atau keimaman Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Berpaling dari Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kemudian Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pada tahun 1898 menulis sebuah buku, salah satunya juga untuk menjauhkan sahabat tadi ini dari kesalahannya, untuk memperbaiki kesalahannya. Buku yang sudah kita bahas juga pada episode sebelumnya yaitu buku Zaruratul Imam, pentingnya imam, di mana di dalam buku tersebut kan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menjelaskan secara terperinci berkenaan dengan kekuatan-kekuatan yang harus ada di dalam diri seseorang yang disebut sebagai imam itu. Nah, namun kemudian alih-alih memperbaiki kekeliruan pandangannya, kesalahannya, Tuan Babu Ilahi Bakhsh ini justru beliau ini semakin jauh dari petunjuk dan bersama dengan kawan-kawannya menulis sebuah tulisan yang di dalamnya terdapat fitnah ya, hal-hal yang tidak benar terkait dengan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga. Nah, kemudian oleh karena itu untuk merespon tulisan tersebut, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menulis dua buah surat yang kemudian dikirimkan kepada Babu Ilahi Bakhsh dan kawan-kawannya ini. Surat yang kedua itu beliau kirim pada tanggal 16 Juni tahun 1899. Nah, di mana salah satu poin daripada surat Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu beliau menekankan bahwa hendaklah beliau ini memberikan tenggang waktu 10 hari kepada Tuan Babu Ilahi Bakhsh untuk menyampaikan ya nubuatan-nubuatan yang diterima oleh Tuan Babu Ilahi Bakhsh itu terkait dengan penentangan atau penolakan terhadap Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Nah, jika memang menerima hal itu sebagai nubuatan dari Allah Ta'ala, maka diberi waktu 10 hari untuk menulis hal itu. Kemudian untuk menjawab surat tersebut, Tuan Babu Ilahi Bakhsh kemudian menulis juga sebuah surat yang di dalamnya Tuan Babu Ilahi Bakhsh ini menyebutkan mengenai satu atau dua yang disebut sebagai nubuatan oleh beliau ya, terkait dengan penolakan atau penentangan terhadap Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan juga terkait dengan jemaat. Nah, karena di dalam surat tersebut dinyatakan itu sebagai sebuah nubuatan ya dari Tuan Babu Ilahi Bakhsh itu yang diterima oleh Tuan Babu Ilahi Bakhsh itu dan ditulis dalam surat tadi sebagai sebuah nubuatan. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan di dalam diri orang bahwa manakah pihak yang sesungguhnya benar, manakah pihak yang salah atau yang keliru gitu kan. Karena Masih Maud menyampaikan bahwa beliau juga menerima banyak sekali nubuatan tanda-tanda Allah Ta'ala,
Lalu kemudian Tuan Babu Ilahi Bas juga di dalam jawabannya tadi menyebutkan 1-2 nubuatan yang disebut sebagai nubuatan ya oleh beliau terkait dengan penentangan terhadap Hadrat Masih Maud dan jemaat. Nah, untuk menjauhkan keraguan-keraguan orang, maka kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam pada akhir bulan Juli tahun 1899 beliau menulis buku ini, yaitu buku Tiryakul Qulub, yang artinya tadi penawar hati ya. Jadi di mana di dalam buku ini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menjelaskan dengan diantaranya menjelaskan mengenai insan kamil gitu kan, keistimewaan sifat-sifat dari insan kamil, insan yang sempurna itu melalui kasidah-kasidah di dalam bahasa Farsi. Intinya untuk memberikan penjelasan bahwa yang insan yang kamil, yang sempurna, yang mendapatkan derajat karomah dan mukjizat itu yang seperti apa. Nah, beliau jelaskan seperti itu. Jadi kurang lebih ini ya latar belakang beliau menulis buku ini. Ya, baik. Saya lihat di tangan Bapak ada buku Tiryakul Qulub, ini sudah diterjemahkan ya Pak ya dalam bahasa Indonesia ya Pak ya? Ya, alhamdulillah buku ini sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa dinikmati oleh para anggota jemaat di Indonesia secara langsung ya. Dan ini kayaknya cukup tebal ya Pak ya? Kira-kira apa-apa saja bagian-bagian di dalam buku ini Pak? Nah, jadi tadi buku ini memang cukup tebal ya dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita lihat bagian-bagian daripada buku Tiryakul Qulub ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu kalau kita bisa sebut sebagai bagian inti ya, yang disebut sebagai ya buku Tiryakul Qulub itu sendiri. Jadi itu bagian inti buku Tiryakul Qulub yang terdiri dari tadi kasidah bahasa Farsi yang di dalamnya menjelaskan mengenai sifat-sifat keistimewaan insan kamil atau manusia yang sempurna. Lalu ada beberapa penjelasan tambahan dari Hadrat Masih Maud. Kemudian setelah beliau menulis bagian buku yang merupakan inti ini, beliau pun menulis lagi zamimah ya, berupa tambahan atau lampiran. Jadi ada 5 zamimah, 5 tambahan atau 5 lampiran daripada buku Tiryakul Qulub ini. Kemudian ada 1 bagian lagi yang merupakan selebaran lain gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang pertama itu Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menulis zamimah yang pertama. Ini di dalamnya beliau menuliskan berkenaan dengan lehram ya, tergenapinya nubuatan terkait lehram, dan beliau menuliskan ada sekitar 279 nama dari 4.000 totalnya gitu ya, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa benar nubuatan yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam terkait dengan lehram itu tergenapi sebagaimana dinubuatkan oleh beliau. Jadi ada 279 nama beserta dengan tanda tangannya. Nah, kemudian bagian berikutnya selain zamimah yang pertama tadi, zamimah nomor 1, zamimah nomor 2 yaitu tambahan nomor 2. Nah, di dalamnya Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau pun menjelaskan terkait dengan tanda-tanda yang telah zahir ya, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tampak, yang telah zahir sampai 20 Agustus tahun 1899. Jadi kalau kita lihat dari daftar rincian tanda-tandanya itu dikutip oleh Hadrat Masih Maud sebanyak 75 tanda yang telah zahir. Kemudian zamimah bagian berikutnya adalah zamimah yang ketiga, di mana zamimah yang ketiga ini di sini berisi mengenai permohonan Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada pemerintah Inggris ya, ada permohonan yang Hadrat Masih Maud sampaikan. Kemudian zamimah yang keempat itu di sini ek ilahi peshgui ka ishtihar. Jadi pengumuman atau selebaran mengenai suatu nubuatan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari ilahi. Kemudian yang kelima, nah di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan berkenaan dengan doa ya untuk memohon kesaksian samawi terkait dengan hamba yang lemah inti yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad gitu. Jadi doa untuk memohon kesaksian samawi ya, tanda dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, dan permohonan untuk ya adanya keputusan samawi terkait dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Itu terkait dengan tanda-tanda ya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Hadrat Masih Maud, doa dan cara untuk keputusannya. Kemudian satu lagi ada bagian yang di sini judulnya Ishtihar Wajibul Izhar. Jadi ada sebuah selebaran yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud pada 4 November tahun 1900, pengumuman atau selebaran yang wajib untuk dijelaskan atau wajib untuk disampaikan. Jadi itu kalau kita lihat dari bagian-bagiannya ya,
isi daripada Tiryakul Qulub ini, baik buku intinya, kemudian tambahan-tambahannya tadi. Baik. Satu bagian inti yang kita sebut sebagai buku Tiryakul Qulub, lalu ada 5 zamimah atau tambahan dan 1 selebaran ya Pak ya? Ya. Oke. Baik, kita masuk ke bagian pertama buku ini yang kita sebut sebagai buku Tiryakul Qulub ya Pak ya? Ya. Selain dari kasidah yang tadi Bapak sedikit singgung, berisi tentang kasidah, apa-apa saja yang Hazrat Masih Maud jelaskan di bagian ini? Ya, jadi di bagian ini juga Hadrat Masih Maud menjelaskan berkenaan dengan ya tanda-tanda, lagi-lagi berkenaan dengan tanda yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya untuk membuktikan kebenaran beliau. Kemudian juga beliau menyinggung terkait dengan kemuliaan Hadrat Rasulullah SAW. Kemudian juga beliau menyampaikan juga terkait dengan pemahaman hadis ya yang salah difahami oleh sebagian besar orang, bahkan ulama, terkait dengan yaksir salib, mematahkan salib gitu kan. Kemudian membagikan harta, menghentikan peperangan. Lalu Hadrat Masih Maud pun di dalam bagian ini beliau juga menyampaikan terkait dengan beberapa tanda ya yang telah Allah Ta'ala zahirkan. Di antaranya tanda terkait dengan Abdullah Atam, nubuatan berkenaan dengan pendeta Abdullah Atam, kemudian nubuatan berkenaan dengan Lehram, kemudian juga ada terkait dengan kabar yang Hadrat Masih terima berkenaan dengan kasus ya yang diangkat oleh Dr. Henry Martin Clark, tuduhan bahwa Hadrat Masih Maud melakukan pembunuhan gitu kan. Dan ada beberapa tanda-tanda lain yang sebelumnya telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, lalu beliau menyampaikan, dan memang seperti itulah kejadiannya gitu. Tepat terjadi seperti yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, di antaranya bagian-bagian itu. Baik, kita mencoba untuk masuk ke bagian kasidah. Ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan beberapa lirik kasidahnya dan beri sedikit penjelasan bagaimana Hadrat Masih Maud tuliskan di sini. Ya, baik. Jadi bagian yang pertama ini di dalam buku inti ini kasidahnya itu adalah kasidah di dalam bahasa Farsi ya. Di sini alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Pada bagian judul kasidahnya ini diberi judul Kasidah untuk Mengenal Wujud Insan Kamil yang menjadi manifestasi Allah Ta'ala dan metode untuk mengambil keputusan bagi yang berselisih atau yang menyelisihi gitu ya. Nah, jadi di dalam kasidah ini kalau saya coba menghitung, kalau dihitung dalam jumlah bait, Hadrat Masih Maud menuliskan kasidah ini atau syair ini dalam 159 bait ya. Jadi dalam syair-syair Urdu biasanya ada setengah bait itu disebut misra. Jadi kalau kita hitung misranya itu tinggal dikali 2 saja, jadi ada 318 misra gitu. Jadi setengah bait itu disebutnya misra. Jadi ada 159 bait. Nah, kemudian kita akan coba bacakan beberapa terjemahan daripada syair atau kasidah tersebut. Nah, di sini Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menulis, hamba Allah Ta'ala yang kamil atau yang sempurna di antara umat manusia adalah ia yang disertai dengan keunggulan tanda penampakan Tuhan. Nah, jadi kembali lagi salah satu tanda insan kamil yang Allah Subhanahu wa taala ya, insan kamil, insan yang sempurna ya di antara umat manusia itu disertai dengan tanda-tanda di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan tanda-tanda kepadanya. Kemudian dari wajah hamba Allah itu terpancar cahaya kecintaan, kebenaran dan kesetiaan, kasih sayang, kerendah hatian, dan sifat malu merupakan bagian dari adat kebiasaannya. Nah, kemudian pada bait berikutnya, beliau menulis, seluruh sifatnya merupakan bayangan dari sifat-sifat ilahi dan jiwa istiqomahnya atau keteguhannya seperti para nabi. Selanjutnya beliau menulis, dari sumber mata airnya mengalir lautan abadi dan dalam cerminnya tampak wajah keagungan. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau pun di sini menulis lagi berkenaan dengan tanda dari insan kamil itu. Beliau menulis, mahkota kesuksesan dan kemenangan tidaklah terpasang di kepala begitu saja, tetapi terpasang di kepala orang yang siap berkorban demi agama. Tanda-tanda samawi tidak dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang kecuali orang yang dengan sendirinya larut demi Allah Ta'ala. Orang yang bisa sampai kepada martabat karomah dan mukjizat adalah ia yang berada pada makom yang makbul dan terpilih.
ketika umat manusia dalam keadaan jahiliyah tidak beriman dan mati ruhaninya, maka kedatangan seorang imam untuk umat yang seperti itu sangat diperlukan bagi agama. Nah, jadi Hadrat Masih Maud SAW pun di sini menyinggung mengenai pentingnya imam ya dikala kondisi manusia tadi jauh dari keimanan, kematian dalam hal keruhaniannya. Nah, ini untuk menjelaskan lagi tadi kepada salah seorang yang tadi Babu Ilahi bahas itu yang semula mengikuti beliau tapi kemudian menjadi jauh dan tidak yakin mengenai pentingnya seorang imam. Kemudian Hadrat Masih Maud SAW di dalam bagian yang lain, pada bait yang lain beliau pun menulis, janganlah membanggakan diri dengan pakaian kebesaran dan sorban, karena di dalam pakaian yang indah itu yang ada hanya tipuan dan tipuan semata. Lengan dan tangan orang suci itu selalu digunakan untuk berkhidmat, hati dan jiwanya rela terluka demi untuk mendapatkan petunjuk. Orang yang hatinya merintih siang dan malam untuk memikirkan umat manusia telah terbukti bahwa orang itulah yang menjadi khadim atau pengkhidmat bagi manusia. Aku telah mendapatkan kabar gaib bahwa akulah orang yang akan menjadi mujadid dan pemberi petunjuk. Bendera kami akan menjadi tempat berlindung bagi setiap orang yang saleh dan kami akan menggenapi penzahiran suara kesuksesan. Nah, jadi diantaranya juga Hadrat Masih Maud SAW beliau menyampaikan bahwa beliau ini berdasarkan kabar gembira yang datang dari Allah Ta'ala kepada beliau itu adalah sebagai mujadid yang memberi petunjuk gitu ya. Beliau juga sebagai Imam Mahdi ya, yang imam yang mendapatkan petunjuk dan juga memberikan petunjuk. Nah, jadi beberapa bagian dari syair atau kasidah bahasa Farsi terkait dengan sifat atau keistimewaan orang-orang atau insan kamil yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud itu seperti itu diantaranya ya, diantara banyak lagi bait-bait yang beliau tulis di sini. Ya, baik. Selanjutnya adalah mengenai tanda dukungan kepada Hadrat Masih Maud. Ini apa yang beliau jelaskan di sini, Bapak? Ya, jadi setelah beliau menuliskan kasidah tadi, pada tepat setelah itu ya beliau juga di sini menuliskan penjelasan yang terkait dengan tanda ya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis, kita coba bacakan. Sebagaimana telah kami sampaikan pada kasidah berbahasa Farsi di atas bahwa salah satu di antara tanda kebenaran utusan Allah Ta'ala yang sempurna adalah zahirnya tanda-tanda samawi melalui mereka. Begitu juga dengan disertai rasa syukur yang tak terhingga, kami menulis di sini bahwa seluruh tanda-tanda samawi tersebut telah terwujud pada diri hamba Allah yang Maha Tunggal ini. Jadi Hadrat Masih Maud di sini menjelaskan bahwa tanda-tanda kebenaran seorang utusan Allah yang sempurna itu adalah zahirnya tanda-tanda samawi atau tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung pendakwaannya, untuk mendukung klaimnya atau untuk membuktikan kebenarannya. Dan Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan karunia telah zahir juga telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau untuk membuktikan kebenaran beliau. Nah, jadi itu salah satu bagian yang Hadrat Masih Maud sampaikan terkait dengan tanda Allah Ta'ala untuk mendukung kebenaran beliau. Selanjutnya adalah mengenai kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, jadi terkait dengan hal ini Hadrat Masih Maud SAW juga pada bagian berikutnya beliau menulis bahwa ada suatu masa ketika para pendeta-pendeta Kristen ya, para penginjil itu menyampaikan dengan secara tidak benar di jalan-jalan atau di lorong-lorong berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka menyampaikan tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyampaikan nubuatan-nubuatan ataupun mukjizat-mukjizat, tidak menunjukkan mukjizat-mukjizat dan lain sebagainya. Jadi dari lorong ke lorong pernah pada suatu masa, kata Hadrat Masih Maud, para penginjil atau pendeta yang memiliki ketidaksukaan terhadap Rasulullah itu menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah menunjukkan tanda atau nubuatan ya, atau mukjizat-mukjizat. Nah, justru Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini menyatakan bahwa saat ini merupakan waktu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan gitu kan betapa luhurnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti apa. Ya, di samping Rasulullah SAW sendiri beliau memiliki berbagai macam mukjizat, banyak sekali tanda-tanda yang dizahirkan Allah Ta'ala untuk mendukung kebenaran beliau. Nah,
pada saat ini kata Hadrat Masih Maud alaihissalam yang merupakan seorang pengikut sejati daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan atau menunjukkan tanda-tanda samawi. Nah ini membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang tadi, orang-orang Kristen tadi. Beliau tidak pernah menunjukkan tanda, justru sebaliknya. Hadrat Masih Maud yang merupakan murid setia beliau, pengikut setia beliau pun pada saat ini, nah maka kemudian di bagian berikutnya Hadrat Masih Maud memperinci gitu tanda-tanda dari Allah Ta'ala yang telah zahir dan telah sempurna. Nah, beliau sendiri saja yang merupakan hamba setia dari baginda Rasulullah SAW dianugerahi oleh Allah Ta'ala tanda sedemikian rupa banyaknya dan itu tergenapi dan itu membuktikan kebenaran beliau. Nah apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa dengan demikian, dengan Allah Ta'ala menganugerahkan tanda kepada Hadrat Masih Maud, justru Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan bahwa Nabi yang hidup secara ruhani itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ajaran keruhaniannya itu tetap berlanjut dan tanda-tanda yang turun kepada beliau tetap juga Allah Ta'ala turunkan kepada pengikut sejati beliau. Jadi beliau ini adalah Rasul yang hidup terus-menerus dari sisi keruhaniannya. Ya, baik. Lalu kemudian adalah yang tadi Bapak sampaikan di bagian pertama ini juga menjelaskan mengenai memberikan pemahaman hadis ya. Pemahaman hadis Bukhari yang menjelaskan mengenai mematahkan salib, membagikan harta dan menghentikan peperangan. Bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Ya, pada intinya adalah di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagaimana juga kita telah bahas pada episode sebelumnya terkait dengan pemahaman, salah satu contohnya ya kita ambil karena waktu singkat, mematahkan salib gitu, akan mematahkan salib gitu ya di akhir zaman itu. Maksud mematahkan salib itu tidak seperti yang difahami oleh orang-orang pada umumnya, yaitu mematahkan salib secara jasmani, datang ke gereja-gereja lalu ada salib, ketemu salib dipatahkan. Tidak demikian gitu ya. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa jika terjadi seperti itu maka akan terjadi keributan, akan terjadi peperangan. Jadi Al-Mahdi Masih Maud yang dijanjikan itu bukan untuk memicu, untuk menyulut peperangan, tetapi akan menyampaikan ajaran-ajaran kedamaian. Maka arti mematahkan salib di situ bukan mematahkan secara fisik, karena itu akan memicu terjadinya peperangan, perselisihan, justru akan mematahkan akidah-akidah Kristiani secara dalil argumentasi yang kokoh dan kuat. Jadi pada intinya seperti itu ya. Salah satu contohnya jelasan. Baik. Selanjutnya tadi Bapak menyampaikan ada beberapa contoh tanda ya yang diberikan pada Hadrat Masih Maud. 3 diantaranya adalah mengenai lekram, atham, dan dari Dr. Henry Martin Clark ya Pak ya. Bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Mungkin secara singkat mengingat waktu. Ya baik, ya di antara 3 itu 3 kita ambil dari beberapa yang lain gitu ya. Nah di antara 3 itu mungkin karena waktu kita coba ulas sedikit atau sepintas salah satunya saja. Jadi dari 3 itu mungkin kita bisa coba sampaikan salah satunya terkait dengan ya tadi Dr. Henry Martin Clark ya. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan kasus ya yang diangkat oleh Dr. Henry Martin Clark. Kemudian beliau pun mendapatkan kabar suka dari Allah Taala bahwa beliau ini akan terbebas dari tuduhan tersebut, dari dikasuskan, dan beliau akan terbebas dari segala tuduhan rekayasa yang dilakukan itu. Dan pada akhirnya sesuai dengan nubuatan tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam dibebaskan dari segala tuduhan. Tuduhannya apa? Jadi Dr. Henry Martin Clark ini melaporkan bahwa ada seseorang yang namanya adalah Abdul Hamid. Abdul Hamid ini dilaporkan disampaikan oleh Dr. Henry Martin Clark merupakan orang yang diperintah oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk membunuh gitu kan. Dr. Henry Martin Clark. Seperti itu. Abdul Hamid ini kemudian kalau kita review sebelumnya juga sudah kita bahas ya, diajari oleh para pendeta Kristen itu untuk kata-katanya kalau ditanya polisi ini yang harus kamu sebutkan memang disuruh oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dan lain sebagainya, itu diajari gitu ya oleh pihak mereka yang menuduh, sehingga kemudian pada penyelidikan atau pada persidangan pertama yang kita tahu bahwa pimpinan sidangnya itu Kapten Douglas ya, yang kita kenal di dalam beberapa literatur jemaat. Kemudian Abdul Hamid ini menyatakan seperti apa yang diajarkan, bahwa memang dia ini disuruh oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk membunuh gitu kan. Tapi kemudian Kapten Douglas yang di dalam hatinya memiliki kebersihan merasa
ada kejanggalan, lalu memerintahkan kepada salah seorang kapten polisi bernama Lemercan untuk melakukan penyelidikan ulang dan menanyai ulang kepada Abdul Hamid itu. Lalu kapten polisi ini datang menghampiri, kemudian menanyai ulang apakah benar faktanya seperti itu, bahwa Abdul Hamid ini disuruh oleh Hadrat Masih Maud. Setelah ditanya, didesak, pada akhirnya Abdul Hamid mengaku bahwa tidak pernah Hadrat Masih Maud alaihissalam menyuruh untuk membunuh, justru dia ini diajari oleh orang-orang Dr. Henry Martin Clark dan pihak-pihaknya untuk menyatakan pernyataan yang memberatkan ya Hadrat Masih Maud alaihissalam dan mendukung tuduhan dari Dr. Henry Martin Clark bahwa Hadrat Masih Maud menyuruh untuk membunuh. Nah, pada akhirnya kemudian dalam persidangan terakhir, singkat kata, Kapten Douglas ini memutuskan bahwa segala tuduhan rekayasa itu adalah terbukti itu ada sebuah tuduhan palsu dan Hadrat Masih Maud tidak pernah melakukan itu, dan beliau sesuai dengan kabar atau nubuatan dari Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada segala tuduhan itu. Nah, jadi ini salah satu tandanya. Jadi sebelumnya Hadrat Masih Maud telah mendapatkan kabar suka, beliau telah sebarkan bahwa beliau akan memperoleh kebebasan dari tuduhan itu, dan pada akhirnya terbukti seperti itu tadi, beliau pun akhirnya bebas. Ini membuktikan kebenaran beliau. Dan memang banyak lagi tanda-tanda yang Hadrat Masih Maud jelaskan di buku ini ya Pak ya. Karena memang waktu mungkin, karena ini juga sudah diterjemahkan mah, pemirsa juga bisa membaca sendiri buku ini ya Pak ya. Baik, mungkin demikian pembahasan kita mengenai bagian pertama dari buku Tiryakul Qulub ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bisa sangat bermanfaat buat pemirsa MTA di rumah. Sekali lagi jazakumullah. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Tiryakul Qulub yang diterjemahkan menjadi Penawar Bagi Hati. Buku ketiga dalam jilid ke-15 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan memperkuat dan mempertebal keimanan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.